البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada permasalahan duduk di antara dua sujud. Hukumnya apa ini Hanafi? Duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Tidak perlu buka. Sudah jelas. Apa Yahya? Rukun dari rukun-rukun salat. Baik. Sunnah ketika duduk di antara dua sujud, ada dua cara duduk, apa dan apa? Zakaria. Naam, duduk iftirash dan iq'a'. Dinamakan iftirash kenapa? Yaitu menjadikan kaki kirinya sebagai bantalan duduk. Naam. Kemudian menegakkan telapak kaki kanannya. Duduk iq'a' secara umum ada dua macam. Ada iq'a' yang dilarang dan iq'a' yang disunnahkan. Iq'a' yang disunnahkan yaitu pada duduk di antara dua sujud. Bagaimana kaifiyahnya akmal? Caranya bagaimana itu duduk iq'a' di antara dua sujud? Coba praktekkan. Duduk iq'a' itu iftirash. Dua-duanya, kedua telapak kaki ditegakkan, dirapatkan. Tegak rapat, kemudian duduk meletakkan pantat di tumit. Taib. Sedangkan iq'a' yang dilarang karena menyerupai anjing, itu bagaimana? Bagaimana kaifiyahnya? Taib, Mujahid. Terangkan coba, terangkan dulu sebelum menunjukkan. Gimana menerangkannya? Kakinya menghadap keluar. Terus gimana kakinya menghadap keluar? Hah? Kalau bentuknya gimana sudah biar cepat. Kalau enggak sulit menerangkan, kaifiyahnya bagaimana? Yang dilarang, cuma contoh, tapi insyaallah karena pembahasan dalam ta'lim lebih luas. Nah, itu bukan iq'a'. Itu al-julus alal ilyatain bainal qadamain. Kalau iq'a' yang dilarang yang seperti iq'a'-nya anjing itu bagaimana? Nah, bagaimana Abdullah? Sama seperti itu. Nah, berarti keliru. Ya.
Nah, itu yang ini XA itu yang kemarin antum ini yang tak suruh menunjukkan yang poin berapa itu kemarin. Yang poin keempat ya kan? Baik. Yang XA-nya anjing. Gimana? Tegakkan betisnya tegak. Kemudian duduk, pantatnya menempel di lantai. Betisnya gimana? Duduk menempel di lantai kayak sandaran itu loh. Baik, seperti itu, ya. Itu yang dilarang namanya apa? Iqa'ul kalbi. Iqa'nya anjing. Itu dilarang. Baik, langsung duduk. Nah, pantatnya menempel ke lantai. Nah, dalam keadaan betisnya ditegakkan dan telapak tangannya dihamparkan ke depan. Baik. Kita lanjutkan. Masih tersisa berkaitan dengan julus bainas sajdatain. Qala wa sunnatu lil yadaini bainas sajdatain. Sekarang sunnah untuk kedua tangan ketika duduk di antara dua sujud. Tangannya bagaimana sekarang? Naam. Wad'uhuma mamsutataini 'alal fakhidain biduni isyarah. Sunnah untuk kedua tangan di antara dua sujud yaitu meletakkan keduanya dalam keadaan terhampar di atas kedua paha tanpa mengisyaratkan, yaitu tanpa ada isyarat dengan jari telunjuk. Jadi pada duduk di antara dua sujud, nah kedua telapak tangan intinya diletakkan di paha, dihamparkan, diletakkan gitu. Apa dalil untuk masalah ini? Perhatikan catatan kaki. Wa amma ma akhrajahu Ahmad, haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Sufyan an Asim ibn Kulaim an abihi an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu wa fihi wa sajada fa wada'a yadayhi hadwa udhunayhi ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ini dengan sanadnya sampai Wa'il bin Hujr, yang pada hadis tersebut dan Nabi SAW sujud kemudian meletakkan kedua tangannya sejajar dengan telinga. Ini telah kita lewati. Tangannya ketika sujud letaknya di mana? Nah, dekat dengan telinga, tapi tidak menempel ya kawan. Berarti kan tidak menempel ya. Kalau menempel keliru. Nah, dekat, sejajar, dekat, tapi tidak nempel. Kemudian beliau duduk iftirash dengan menjadikan kaki kirinya sebagai bantalan, kemudian meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri dan meletakkan dhira' yang kanan di atas paha yang kanan. Baik. Kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan meletakkan jempolnya di atas jari tengah. Kemudian beliau menggenggam keseluruhan jari-jari yang lain, kemudian sujud. Nah, kalau kita perhatikan rentetan hadis ini, maka akan kita dapati bahwasanya kaifiyah yang disebutkan itu adalah apa? Kaifiyah duduk dalam apa? Tasyahud. Makanya di sini ada tanda petik pada kata tsumma sajad. Kok kemudian sujud? Kalau tasyahud kan sudah tidak sujud. Sehingga ketika ada lafaz tsumma sajad, seakan-akan
tata cara duduk tadi dengan mengisyaratkan jari telunjuk itu duduk di antara dua sujud. Nah, lafaz tsumma sajad, ikhwan, perhatikan dijelaskan di bawahnya. Falafdatu tsumma sajada tadullu ala anna al-qabdha wal isyarata baina sajadatain walakinnaha lafdhatun syadzah. Ya. Lafaz tsumma sajad menunjukkan bahwasanya menggenggam dan mengisyaratkan di antara dua sujud. Ya, menggenggam dan memberi isyarat itu dilakukan di antara dua sujud. Akan tapi itu lafaz yang syadzah. Lafaz yang syadzah. Faqad syadza biha Abdul Razzaq, dan telah syadz dalam meriwayatkannya adalah Abdul Razzaq. Wa khalafal jamaah, dan jamaah para perawi telah menyelisihi Abdul Razzaq. Walaupun Abdul Razzaq imam, yang namanya manusia terkadang keliru dalam meriwayatkan. Farawahu Qutaibah ibn Sa'id inda Nasa'i fil Kubra wal Baihaqi fi Sughra wa Muhammad bin Abdul Muqri inda Nasa'i fil Kubra wal Baihaqi fi Sughra wa Abdullah ibn al-Walid atau Abdullah ibn al-Walid inda Ahmad wa Sa'id ibn Abdurrahman al-Qurashi inda ibn Khuzaimah wa Muammil ibn Ismail inda ibn Khuzaimah kulluhum an Sufyan ats-Tsauri an Asim an abihi an Wa'il biduniha. Jadi para perawi-perawi tadi, akhwan, semuanya meriwayatkan dari guru yang sama tanpa ada tambahan summa sajada. Yang menambahkan hanya Abdul Razzaq. Nah, menunjukkan bahwasanya Abdul Razzaq telah keliru dalam periwayatan. Ini yang diistilahkan dengan riwayat yang syadzah, menyelisihi riwayat-riwayat yang lain dari teman-teman sejawatnya. Naam. Wa qala Syekh Al-'Allamah Al-Albani rahimahullahu taala fi as-sahihah wa amma al-isyaratu fil jalsati allati baina sajdatain allati yaf'aluha ba'duhum al-yawm fala asla laha illa fi riwayatin li Abdur Razzaq fi hadits Wa'il bin Hujr wa hiya syadzah. Syalbani, akhwan, menegaskan adapun isyarat dalam duduk yang letaknya di antara dua sujud yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari-hari ini, ada sebagian yang mengambil hadis ini, sebagian mengatakan ini sunnah yang tertinggalkan, sunnah yang apa? Yang termatikan, yaitu memberikan isyarat pada duduk di antara dua sujud. Maka sungguhnya riwayat itu tidak ada asalnya sehingga bukan sunnah. Kecuali dalam satu riwayat saja yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam hadits Wa'il bin Hujr, dan itu adalah riwayat yang syadzah. Dan riwayat syadzah, kawan, adalah riwayat keliru. Dan sebagaimana kata Imam Ahmad, al-khata' abadan khata', yang namanya keliru selamanya keliru. Keliru tidak akan bisa benar walaupun ada penguat. Masa keliru ketika ada yang menguatkan jadi benar? Tidak mungkin. Keliru ya tetap keliru. Terus sehingga tidak boleh diamalkan. Wa qala wala a'lamu ahadan qala bi syar'iyyatiha fil julusi baina sajdatain illa Ibn al-Qayyim. Fa inna dhahira kalamihi fi Zadil Ma'ad muttabiqun li hadits Abdul Razzaq. Ini. Dan aku tidak mengetahui seorang pun mengatakan tentang disyariatkannya memberikan isyarat dengan jari telunjuk pada duduk di antara dua sujud kecuali Ibnul Qayyim. Karena yang nampak dari perkataan beliau dalam Zadul Ma'ad itu mencocoki hadis Abdul Razzaq. Jadi ini, ikhwan, di antara sebab munculnya khilaf di antaranya riwayat-riwayat yang apa? Yang lemah, riwayat yang keliru. Baik. Dan sebagai faedah perlu diketahui, Ibnul Qayyim dalam masalah ini telah keliru, karena apa? Berlandaskan pada riwayat yang syadz. Berlandaskan pada riwayat yang syadzah. Berarti kesimpulannya, kalau ditanya disunahkan tidak ketika duduk di antara dua sujud
memberikan isyarat. Disunahkan tidak, Akmal? Perhatikan. Nah, ketika duduk di antara dua sujud, tangannya memberikan isyarat seperti ini tidak? Hah? Tidak. Ya. Baik. Ya tidak, Hanafi? Apa itu? Hah? Mulai belajar ya kan? Baik. Untuk beradaptasi, makanya saya tanyain kalian terus, biar bisa adaptasi dengan cepat. Teman-temannya belum banyak sehingga kebagian pertanyaan lebih banyak, lebih sering. Jadi siap-siap ya. Jadi mengisyaratkan tidak? Betul Razak? Tidak mengisyaratkan. Siapa yang meriwayatkan bahwasanya ketika duduk di antara dua sujud itu memberikan isyarat dengan jari telunjuk? Abdul Razak. Antum ingat ya? Abdul Razak yang salah. Ya. Abdul Razak yang salah dalam menambahkan riwayat bahwasanya mengisyaratkan dengan jari telunjuk itu dilakukan di antara duduk di antara dua sujud. Nah, ini faedah. Baik. Famin akhta'il musallin baina sajadatain. Di antara kekeliruan orang-orang yang salat pada duduk di antara dua sujud, al-awwal al-isyaratu bis-sabbabatil yumna. Telah kita bahas tadi. Di antara kesalahannya adalah memberikan isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan. Nah, ini salah kenapa? Karena dalilnya salah. Dalilnya tidak kuat. Tapi riwayat yang syadzah. Baik. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Wa dzikrus tsabitu baina sajdatain Rabbil firli, Rabbil firli. Dan zikir yang sabit untuk dibaca di antara dua sujud adalah Rabbil firli, Rabbil firli. Ini diulang-ulang. Diulang-ulang, tidak hanya dibaca 2 kali atau 3 kali. Nah, ketika seorang bermakmum, tapi diulang-ulang sampai imamnya Imamnya sujud. Jadi jangan baca 3 kali tok setelah itu diam, tidak. Nah, Rabbil firli, Rabbil firli. Dan yang namanya membaca zikir, ikhwan, dibaca itu lisannya harus gerak. Lisannya harus gerak dan otomatis lisan itu kaitannya dengan bibir. Maka harus diperhatikan. Orang tua ketika mengecek sholat anak, diantaranya diperhatikan gerakan bibirnya. Jangan sampai bibirnya diam tok. Tidak benar ini sholatnya. Nah, baik. Mesti ada gerakan. Nabi SAW ketika membaca itu diketahui gerakan janggutnya. Ya, karena lehyah beliau tebal, kelihatan dengan gerakan rambut dari lehyah beliau, jenggot beliau bergerak-gerak membaca. Nah, tidak diam tok, ya. Kemudian juga setelah salat zikir itu bergerak. Nah, taib mulutnya. Coba perhatikan, Rabbil firli, Rabbil firli, mesti ada gerakan. Tidak bisa Rabbil firli diam tok, berarti tidak baca itu. Yang bisa diam itu hanya satu jenis zikir saja. Nah, taib apa itu? Yang memungkinkan seseorang mengucapkan itu tanpa menggerakkan bibirnya, apa itu? Yang lainnya tidak bisa. Apa Mursalin? Yang bisa memungkinkan untuk mengucapkan zikir itu tanpa bibirnya bergerak. Ada tidak zikir? Lafaz-lafaz zikir. Ya seperti itu. Hah?
Kayaknya tidak ada. Apa Hudzaifah? Kalimat tauhid. Nah, ini juga keringanan dari Allah, hikmahnya. Ketika orang paling sakit, kondisi paling sakit, mau sakaratul maut, nah, tidak mampu menggerakkan gigit, tapi lidahnya masih bisa bergerak, bisa mengucapkan. Antum cek saja, pegang bibirnya, ucapkan la ilaha illallah. Tidak perlu bergerak. Yang penting dibuka dikit. Ya kan? La ilaha illallah. Tidak gerak. Karena apa? Makhraj huruf-huruf itu semuanya tidak butuh apa gerakan bibir. Tapi zikir-zikir yang lain butuh. Makanya diperhatikan anak-anak ini. Kadang kalau ngecek, ya, dicek, perhatikan anaknya baca enggak, berzikir enggak. Nah itu. Kalau enggak dilafadzkan ikhwan enggak sah. Dibatin tok enggak sah. Enggak dikatakan berzikir. Dalil untuk bacaan ini Rabbighfirli rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad an Hudzaifah. Bilirwa bisanadin sahih walladhi yadhharu annahu yukarriru hadha ad-du'a baina sajdatain, dan yang nampak ikhwan, nah dari pemahaman hadis ini bahwasanya orang yang salat mengulang-ulang bacaan ini ketika duduk di antara dua sujud. La annahu yaquluhu marratain, bukan menunjukkan bahwasanya dia hanya mengucapkan dua kali tok. Wa yukarriru dzalika ma sya'ah hasaba italatil jalsah. Nah, maka dia mengulang-ulang bacaan itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki, sesuai dengan panjangnya duduk. Jadi terus Rabbighfirli 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 sambil dihayati maknanya. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Wa hadza dzikru mustahabbun kama qala al-jumhur, dan zikir ini hukumnya disunnahkan, hukumnya mustahab sebagaimana perkataan jumhur. Baik. Sedang di Fathul Bari Ibnu Rajab. Tanbih, lam yathbut 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sajdataini ghairu hadza dzikr. Tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah duduk di antara dua sujud selain zikir ini tok. Tidak ada zikir yang lain, akhwan. Jadi untuk duduk di antara dua sujud bacaannya ini. Makanya dibaca ketika duduk di antara dua sujud saat salat, demikian pula ketika apa? Duduk ketika apa? Sujud apa? Sahwi. Ya, raja ketika sujud sahwi juga membaca zikir tersebut. Wa amma hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadatain Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Walaupun maknanya akhwan sangat penting. Nah, dari lafaz doa ini, tapi apa? Riwayat tersebut fa fihi an anatu Habib bin Abi Thabit wa huwa mudallis. Padanya riwayat dengan an dari Habib bin Abi Thabit. Ingat-ingat. Karena ini banyak diamalkan oleh masyarakat di sekitar kita, maka kita ingat-ingat kelemahannya, kawan. Sebab kelemahannya siapa? Habib Ibnu Abi Thabit. Dia meriwayatkan dengan an padahal dia mudallis. Waqad da'afahu Syekhuna al-Muqbil rahimahullahu taala, dan telah mendhaifkannya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ini lafaz tersebut ketika dijadikan zikir khusus untuk duduk di antara dua sujud, kawan. Adapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pengajaran secara umum ini sabit bahkan dalam Sahih Muslim. Ketika datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, alimni kalaman, aqulu, hina as'alu rabbi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu perkataan yang aku katakan ketika meminta kepada Rabbku, meminta diajari doa.
Di antaranya Nabi kemudian mengajarkan taib untuk apa? Meminta beberapa hal-hal yang penting. Qul, katakanlah, Rabbighfirli warhamni, kemudian apa? Wa'afini warzuqni. Ini 4. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan 4 jari. Dan menegaskan karena sungguhnya 4 perkara ini menggabungkan untukmu dunia dan akhiratmu. Maka itu kita baca secara mutlak, tidak kita kaitkan dengan duduk di antara 2 sujud, tapi dibaca di sujud kita, dibaca di waktu-waktu mustajab. Rabbighfirli warhamni, kemudian apa? Wa'afini warzuqni. Baik. Itu bacaan doa secara umum, bukan bacaan untuk zikir di antara 2 sujud. Ya. Famin akhta'il musallin baina sajadatain, maka di antara kekeliruan orang yang salat di antara 2 sujud berkaitan dengan masalah ini, al-awwal as-samtu halal julusi baina sajadatain, diam saja ketika duduk di antara 2 sujud, diam tok. Yang kedua, ad-du'a'u baina sajadataini bima lam yathbut, doa di antara 2 sujud dengan riwayat yang tidak sabit. Ini juga salah. Kenapa? Karena doa itu tauqifiyah, harus seseorang mengikuti Nabi SAW dalam penerapannya. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.